Jika zikir bersama apakah termasuk bid'ah, dan apa hukum cincin emas dan perak? Zikir berjamaah itu perlu dipilah. Kalau zikir jamaah dengan satu suara, imamnya membaca, makmumnya ikut membaca, maka ini termasuk amalan yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW atau alias bid'ah, tapi tidak semuanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau imam dan makmum itu membaca bersama-sama dalam rangka belajar karena makmumnya belum bisa, maka boleh zikir bersama-sama. Tapi kalau makmumnya sudah bisa, maka berhenti, kata Imam Syafi'i. Yang jadi masalah tatkala kita ini terjadi pembodohan sepanjang tahun, alasannya pembelajaran tapi tidak pernah bisa-bisa. Ini kan kejam sekali kiai kita ini, ngajari tapi selalu bilang Anda ini belum pernah bisa. Ini kan kasihan. Kemudian juga zikir jamaah ini perlu diluruskan. Kalau yang dimaksud adalah zikir yang satu membaca, yang lain mengaminkan, yang satu seperti sekarang ini termasuk zikir jamaah. Kita yang satu berbicara, yang lain mendengarkan, yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan, yang satu membaca tahlil, yang lain mendengar, atau masing-masing membaca sendiri-sendiri. Seperti tadi habis sholat masing-masing baca zikir, itu tidak masalah. Makanya dahulu Ibnu Umar mengisahkan, tatkala kita berhaji, faminal muhillu wa minna al-mukabbir, ada di antara kita yang baca takbir, ada di antara kita yang baca tahlil, tidak masalah. Tapi kalau dengan satu suara dipimpin oleh satu orang, ahillu mi'ah, bacalah zikir 100, subhanallah, terus kabbiru mi'ah, sebagaimana dikisahkan oleh Abdul bin Mas'ud, bertakbirlah sebanyak 100 kali, bertahmidlah 100 kali, dipimpin kur bersama-sama. Ini yang dicela oleh Abdul bin Mas'ud dan yang lainnya, yang disebut dengan zikir jama'i atau yang tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Adapun cincin emas dan perak, maka cincin emas dan perak bila dikarenakan wanita halal tidak masalah. Makanya pada suatu hari Rasulullah memegang emas dan sutra, mengatakan dua benda ini haram atas kaum laki-laki dari umatku dan halal untuk wanita-wanita umatku. Dan demikian cincin emas dan perak bila untuk wanita tidak ada keraguan itu halal. Tapi kalau untuk laki-laki, maka perlu mengatakan cincin emas bagi laki-laki itu tidak dibenarkan. Cincin emas bagi laki-laki, perhiasan emas tidak dibenarkan untuk dikenakan oleh laki-laki. Adapun cincin perak, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh bagi laki-laki, ada yang mengatakan tidak boleh bagi laki-laki. Karena kecuali kalau ada hajat, ada kepentingan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW tatkala beliau mengenakan cincin untuk stempel. Tapi bagi sekarang tidak ada lagi yang menggunakan cincin sebagai stempel, sudah tidak berlaku zamannya. Makanya sebenarnya mengatakan cincin perak hanya boleh bagi laki-laki tatkala ada keperluan seperti tadi. Walaupun banyak orang mengatakan perak boleh dikenakan oleh laki-laki secara mutlak. Karena terjadi perbedaan antara para ulama, lebih baik saya sarankan terlalu banyak cincin yang lebih bagus. Pakailah emas putih halal. Kalau yang emas kuning haram bagi laki-laki, tapi kalau emas putih itu halal insya Allah, karena itu bukan emas, itu adalah platina atau yang serupa, dan itu halal bagi laki-laki dan wanita. Walaupun harganya lebih mahal, tapi itu boleh.